Kita berikan tepuk tangan meriah. Dengan ini telah resmi dimulainya acara Fashion Carnival 2022. Berikan tepuk tangan yang meriah, luar biasa sekali. Selatan Kalimantan 2018. Dan pada hari ini Putri Intan Kasela menampilkan kostum Bala Hindang. Busana ini adalah implementasi dari Bala Hindang yang merupakan ikonik heroik warga Kabupaten Tapi. Putri Intan Kasela. Dan sebagai top 5 dan best catwalk Indonesia Top Model 2016. Sujastini juga meraih Putri Indonesia Favorit Sosial Media Kalimantan 2017. Kali ini hadir dengan membawakan kostum Mbak Ayun Maulid. Busana ini adalah implementasi dari Mbak Ayun Maulid, merupakan kegiatan mengayun anak atau bayi sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu yang kami hormati, itulah penampilan dari drum band Satpol PP Kabupaten Tapin yang mengawali pembukaan Fashion Carnival 2022. Baik, selanjutnya bersama-sama kita akan menyaksikan iring-iringan para peserta Fashion Carnival yang kali ini dimulai dari peserta yang pertama atas nama Helmi Noridwan asal Kabupaten Tapin. Luar biasa sekali, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk adik Helmi Noridwan yang pada hari ini menggelar yang telah menjadi raja di daerah ini. Sambut dan akan menampakkan wujudnya juga permintaan jadi kapusan, yaitu sebuah istana batu dan selebar kain yang ditenun dan dicalap oleh 40 putri dengan motif wadi atau padi waringin. Kedua permintaan itu harus selesai dalam waktu 1 hari. Kain yang dicalap itu kemudian dikenal sebagai kain sasirangan yang pertama kali dibuat. Kanza Nahdara Panda asal Banjarmasin yang kali ini membawakan dengan tema Galuh Banjar. Busana ini adalah implementasi dari Galuh Banjar yang memiliki arti kata galuh dalam bahasa Banjar Kalimantan Selatan, artinya gadis, atau memiliki makna pula sebutan bagi anak perempuan yang disayangi, panggilan kesayangan oleh orang tua atau keluarga terdekatnya. Galuh adalah suatu gelar bangsawan Kesultanan Banjar dan merupakan gelar turun-temurun untuk anak perempuan adipati dari Banua Lima dan anak cucu orang sepuh Amuntai. Merak. Kostum ini terinspirasi dari keindahan dan keagungan burung merak. Mahkota yang menggambarkan ekor merak yang sedang mengembang, sayap yang sedang terbuka. Dalam mitologi Cina, 5 warna yang ada pada merak dianggap sebagai kesatuan sebuah keharmonisan. Suara burung merak yang mirip tertawa melambangkan kesehatan dan awet muda. Dalam mitologi Yunani, dikatakan Dewi Hera yang memberikan motif seperti dalam mitologi Yunani,
Mata-mata ini dikatakan dapat menciptakan koneksi antara masa lalu dan masa sekarang. Burung merak salah satu burung yang sangat eksotis jika dibandingkan dengan ribuan burung lainnya yang hidup di beberapa hutan belantara Indonesia. Penampilan burung merak sungguh anggun dengan gerak-geriknya yang kalem, dan dalam waktu tertentu ia menebarkan pesonanya dengan mengembangkan sayap dan ekornya yang indah sehingga sering membuat manusia terpukau. Nomor 4 yaitu nama Misha Aprilia, asal SDN Rantau Kiwa 1 Tapin. Membawakan kostum kuda putih. Kuda putih merupakan simbol yang langka dan mulia. Kuda putih biasanya membawa pesan sensasional, tokoh pahlawan atau dewa dalam kemenangan atas kekuatan jahat. Kuda putih juga memiliki signifikasi khusus dalam mitologi, agama, dan kebudayaan di seluruh penjuru dunia. Pada beberapa budaya mitologi, kuda putih bertugas untuk melindungi orang suci yang dalam beberapa pemahaman seperti Hindu, Kristen, dan Islam. Inilah Misha Aprilia, peserta nomor 4 asal SDN Rantau Kiwa 1 Tapin dengan tema Kuda Putih. Terinspirasi dari lambang negara Indonesia, yaitu adalah yang juga dikenal sebagai burung sakti, elang Raja Wali. Sayap burung garuk kekuatan dan Terlihat dari sayapnya yang mengembang siap terbang ke angkasa, dengan sayapnya yang mengembang siap terbang ke angkasa melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Burung Garuda. Dan selanjutnya kepada yang kami hormati akan kita saksikan bersama penampilan peserta dengan nomor 6 atas nama Muhammad Firsya Syabani atau Mawar Wedi, asal Hulu Sungai Selatan dan Tapi, dengan desainer by Marianti Widayani dan make up by Devira Studio. Pada hari ini membawakan baju The King Burung Enggang. Burung enggang dianggap sebagai lambang perdamaian dan persatuan. Burung enggang dapat kita temukan hampir di setiap ruang masyarakat Dayak, seperti pada patung, ukiran, lukisan, pakaian, rumah, balai desa, monumen, pintu-pintu gerbang, dan juga di makam-makam. Bagi orang Dayak, burung enggang juga menjadi simbol seorang pemimpin yang ideal. Hal ini dikarenakan burung enggang terbang dan hinggap di gunung-gunung dan pepohonan yang tinggi. Bulu-bulunya indah dan suaranya terdengar kemana-mana. Organizer dengan judul atau tema The Legend of Liang Bangkai. Legenda Goa Liang Bangkai. Kostum ini menceritakan tentang sebuah legenda Goa Liang Bangkai dengan kawarna putih melambangkan warna Goa yang berasal dari batu kapur, dan sayap kelelawar adalah fauna penghuni Goa Liang Bangkai. Dan gunungan putih yang artinya gunung kapur yang megah hingga adanya sebuah goa. Goa Liang Bangkai adalah situs wisata yang berada di desa Duku Rejo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Penamaan goa ini dikarenakan bau di dalam goa yang seperti bau bangkai akibat banyak kelelawar yang hidup di dalamnya. Sejarahnya Goa Liang Bangkai diperkirakan pernah dihuni oleh manusia prasejarah sebagai tempat tinggal mereka sekitar 3000 sebelum Masehi. Peserta nomor 8 atas nama Nadia Safitri dari Banjarbaru dengan membawa tema Eksotika Rumah Adat Banjar. Eksotika Rumah Adat Banjar. Rumah Adat Banjar sudah ada sejak awal Kerajaan Banjar, yaitu pada masa Sultan Suryansah pada pertengahan abad ke-16 Masehi. Eksistensi rumah tradisional Banjar sebagai identitas kawasan bersejarah daerah Kalimantan, khususnya suku Banjar. Ciri-ciri umum rumah adat Banjar berdasarkan bangunan-bangunan rumah yang masih ada adalah bahan konstruksi dari kayu, rumah panggung, bangunan rumah bersifat simetris. Bangunan memiliki anjung di samping kiri dan kanan dengan cara di posisi agak ke belakang. Bahan atap rumah dari sirap atau daun rumbia. Memiliki tangga di bagian depan, di bagian belakang dengan jumlah anak tangga yang ganjil. Memiliki 2 buah pintu di bagian depan dan di bagian belakang. Ada dinding pembatas dengan pintu kembar. Keberadaan rumah adat Banjar perlu dijaga keasliannya, sebab ini merupakan keberagaman yang menambah kekayaan budaya Indonesia. Inilah kostum eksotika Rumah Adat Banjar. Nomor 9 atas nama Erni Johansyah asal Banjarmasin membawa tema Kuda Gepang.
Busana ini adalah implementasi dari kuda gipang, merupakan salah satu kesenian yang berupa tarian berbasis yang telah lama hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Kesenian ini berasal dari daerah Pangaribuan, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari desa inilah berkembang ke daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni ke desa Bihara dan Amuntai. Kuda gipang dari Erni Johansyah asal Banjarmasin. Selanjutnya kita masuk ke peserta nomor 10 atas nama Ririn Aulia asal Kota Baru. Dengan membawakan kostum mitologi Saranjana. Kostum ini bertemakan mitologi Saranjana. Kostum yang megah tapi penuh misteri ini melambangkan sebuah kota Saranjana dengan sayap yang hitam melambangkan kemegahan dan warna hitam yang berarti sebuah kemegahan dalam kegelapan. Konon kota Saranjana terletak di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kota gaib ini dipercayai warga sangat megah tetapi sangat menyeramkan. Barang siapa yang terbawa masuk oleh penghuni Saranjana, konon tidak akan bisa lagi kembali ke dunia nyata. Dan banyak hal aneh sering terjadi, adalah hilangnya warga beberapa puluh tahun tetapi bisa kembali ke dunia nyata lagi dengan keadaan dan wujud yang sama ketika menghilang. Inilah mitologi Saranjana oleh Ririn Aulia asal Kota Baru. Natasha Nur Azalia Putri dari Banjarmasin. Kali ini Natasha Nur Azalia Putri membawa tema Putri Mayangsari. Busana Putri Mayangsari merupakan putri dari Raja Banjar Islam yang pertama, yaitu Sultan Suryansyah. Putri Mayangsari adalah pemimpin Dayak Manyan yang berkedudukan di Sangarwasi di Kabupaten Barito Timur. Bapak dan Ibu kami hormati, inilah peserta nomor 11 atas nama Natasha Nur Azalia Putri dari Banjarmasin dengan kostumnya Putri Mayangsari. Gita Putri Prawira asal SD Negeri Rantau Kiwa 1 Kabupaten Tapin. luar biasa sekali pada hari ini membawakan kostum dengan tema burung enggang. Burung enggang menjadi lambang dan simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak. Burung enggang dianggap sebagai lambang perdamaian persatuan bagi orang Dayak. Enggang juga menjadi simbol seorang pemimpin yang ideal. Inilah peserta dengan nomor 12 Andita Putri Prawira dengan tema Burung Enggang. Zahra Gania Amalia membawakan dengan tema Jukung Pasar Terapung. Busana ini mengimplementasikan kegiatan Pasar Terapung, salah satu keunikan Kalimantan Selatan. Pasar Terapung ini adalah pasar tradisional yang berada di atas Sungai Barito, tepatnya di Muara Kuin, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan. Di Pasar Terapung ini, para pedagang menjajakan dagangannya dengan menggunakan perahu kayu yang dikenal jukung. Di sini kita dapat membeli berbagai macam hasil perkebunan dan pertanian, juga terdapat dagangan yang lainnya seperti pakaian, kue, ikan, dan Anda juga bisa membeli atau menemukan makanan khas Banjar, yaitu soto Banjar dan nasi sop Banjar. 14 Arif Adi Putra atau Arm Project asal Tanah Laut dengan desainer Abdurrahman, tema The Cultural Heritage of Sinoman. Sinoman Hadra merupakan salah satu dari banyaknya kesenian yang ada di Kalimantan Selatan. Kesenian yang memadukan seni suara atau qasidah dan seni tari. Syair-syair yang dinyanyikan yang berisi pujian-pujian dan sanjungan kepada Rasulullah. Dan juga syair-syair yang berisikan nasihat-nasihat dan petuah, di mana pesan-pesan tersebut dilantunkan dengan penuh kegembiraan dan perasaan. Banjar Baru. Kali ini Dina Mulyana
membawakan tema eksotika pengantin Banjar. Guna menjaga sekaligus melestarikan budaya adat pengantin Banjar dengan pakaian yang berhiaskan manik yang mengkaji bentuk, fungsi yang penuh makna, serta tata rias pengantin Banjar yang dapat mempercantik dan memperindah penampilan pengantin wanita Banjar secara keseluruhan dan menandakan sepasang kekasih yang selalu erat bersatu, rukun sampai tua, dan hanya maut yang dapat memisahkan mereka, ditambah dengan juntayan bunga melati yang menjuntai kiri dan kanan, menambah pesona kecantikan wanita suku Banjar Banjar. baru dengan tema Eksotika pengantin Banjar. Selanjutnya kita masuk ke peserta nomor 16 dengan nama Marbatilah asal Kabupaten Tapin dengan tema The Queen of Kembang Rampai. Kembang rampai merupakan harum-haruman berbahan bunga-bunga dan dedaunan yang diberi minyak wangi. Kembang-kembangan ini digunakan untuk berbagai keperluan di masyarakat. Jenis kembang yang digunakan tergantung keperluan masing-masing. Maka dibuatlah dalam kostum karnival bermotif kembang rampai yang padankan dengan kain sasirangan khas Kalimantan Selatan. Karya ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat lebih mengenal kembang rampai ini. Adapun secara filosofi, kembang rampai melati yang berwarna putih melambangkan kesucian, kesederhanaan, dan kerendahan hati. Saat dironca atau dirangkai, melati yang digunakan adalah yang masih kuncup berukuran kecil. Kembang kenanga bermakna filosofi pusaka atau warisan leluhur. Artinya setiap generasi harus menjaga seni, tradisi, budaya, filsafat, dan ilmu spiritual yang banyak mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Adapun mawar baik yang merah ataupun putih adalah melambangkan kehendak ataupun niat yang tulus dan menjalani segala sesuatunya tanpa pamrih. Kembang kantil bermakna memiliki jiwa spiritual yang kuat agar mampu meraih sukses lahir batin. Berarti pula adanya tali rasa kasih sayang yang mendalam tiada terputus kepada seluruh makhluk hidup. Bapak Setiawan asal Barito Kuala dengan tema Wayang Kulit Banjar. Wayang kulit Banjar adalah wayang kulit yang berkembang dalam Wayang kulit Banjar adalah wayang kulit yang berkembang dalam budaya suku Banjar di Kalimantan Selatan maupun di daerah perantauan suku seperti di Indragiri Hilir, di mana masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan telah mengenal pertunjukan wayang kulit sekitar awal abad ke-14. Pada masyarakat Banjar dikenal beberapa jenis wayang seperti wayang Karasmin, wayang Tahun, dan wayang Tatamba. Bapak dan Ibu kami hormati, inilah peserta nomor 17 atas nama Hendra Setiawan asal Barito Kuala dengan tema Wayang Kulit Banjar. Kijang Mas. Kijang Mas adalah binatang yang menjadi ikon atau maskot dari Bumi Tuntung Pandang, Kabupaten Tanah Laut. Namun Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kalimantan Selatan belum bisa memastikan keberadaan satwa unik kijang emas yang hidup di kawasan hutan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Hewan yang memiliki badan lebih kecil dari kijang pada umumnya serta memiliki bulu yang berwarna kuning keemasan. Tanah Laut dengan desainer Abdurrahman dengan sinopsis Kijang Mas. Dan selanjutnya mari kita panggilkan bersama peserta nomor 19 dari Bench Wedding Organizer dengan kostum Mapan Retasi Pantai Pagatan. Penguasa Pantai Pagatan. Kostum ini bertemakan penguasa Pantai Pagatan dengan bermahkotakan kapal yang berarti bahwa mayoritas penduduk pesisir Pantai Pagatan adalah nelayan. Dan dengan memakai kain asli tenun Pagatan yang bercorakan burung merak. Selain nelayan, penduduk pesisir pantai juga terkenal dengan hasil tambak kepiting sokanya. Pantai Pagatan juga terkenal dengan pesta laut atau mapan retasi yang artinya memberi persembahan ke penguasa laut atas hasil tangkapan selama 1 tahun oleh para nelayan. Dalam acara adat persembahan ke penguasa laut biasanya akan dipimpin oleh ketua adat yang disebut Sandro. Pantai Pagatan.
Danesha Alifa Putri asal Banjarbaru. Kali ini Danesha membawakan tema Putri Panting. Putri Panting terinspirasi dari alat musik asli dari suku Banjar di Kalimantan Selatan. Alat musik ini pertama kali diberi nama oleh Ahmad Sarbaini yang kemudian berkembang di desa Rantau Bujur, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Tapin. Awal mulanya panting hanya digunakan sebagai musik pengiring dari tari Japin yang dimainkan secara perorangan. Namun seiring perkembangan zaman, musik panting mulai digunakan dalam berbagai tari tradisional yang lain di Kalimantan Selatan dan juga digunakan pada tari-tari kreasi baru. Selain itu, musik panting juga mulai dimainkan oleh beberapa orang dalam satu kelompok dan mulai dimainkan bersama dengan berbagai jenis alat musik yang lain seperti gong, tamburin, suling, biola, kendang, kempul, mawaris, dan ketipu. Inilah Danesha Alifa Putri asal kota Banjarbaru dengan tema Putri Panting. Kita masuk ke peserta nomor 21, Buaya Putih. Buaya putih adalah asal-usul kepercayaan masyarakat Kalimantan Selatan terhadap buaya. Salah satu mitos yang ada di masyarakat Kalimantan Selatan adalah tentang keberadaan buaya. Sebagian masyarakat Banjar Kalimantan Selatan ada yang mempercayai keberadaan buaya gaib atau siluman. Buaya-buaya tersebut harus diberi makan makanan tertentu minimal setahun sekali. Jika tidak, maka buaya-buaya itu bisa meminta korban atau membuat salah satu ahli waris buaya tersebut kesurupan atau mengalami hal-hal yang bersifat metafisik seperti sakit yang tidak jelas penyebabnya. Kepercayaan masyarakat ini sudah ada sejak berdirinya Kerajaan Banjar dan masih berlaku hingga sekarang. Karena itu, pada bulan Zulhijjah atau bulan Safar, kalender Arab atau Hijriah, masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan buaya tersebut biasanya menyampir atau memberikan sesajen yang dilarung ke sungai. Inilah Tingguluan asal Banjarmasin dengan tema Buaya Putih. Peserta dengan nomor 22 atas nama Amelia Zahra asal Kabupaten Tapin, Desa Kapayang dengan tema Bekantan. Bekantan atau Nasalis Dropartus adalah jenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan dan merupakan satu dari 2 spesies dalam genus Nasalis. Bekantan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai. Ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lainnya adalah hidung panjang dan besar yang hanya ditemukan di spesies jantan. Bekantan merupakan fauna identitas Provinsi Kalimantan Selatan. Inilah Amelia Zahra dari Tapin, Desa Kapayang dengan tema Bekantan. Kalian adalah dukun pengobatan di suku Dayak Kalimantan. Dalam upacara pengobatan, biasanya Balian menarikan tarian pengobatan untuk memanggil roh, dewa, dan leluhur. Aksesoris yang dipakai Balian dalam menari diantaranya adalah gelang Balian. Gelang ini apabila dibunyikan dipercaya dapat memanggil roh-roh. Gelang Balian tersebut juga dengan gelang hiang atau dewa. Gelang ini dipakai para dukun Balian pada kedua pergelangan tangan. Jumlah gelang yang dipakai menunjukkan tingkat kesaktian Balian tersebut. Yang tertinggi memakai 3 buah gelang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, inilah peserta nomor 23 atas nama Muhammad Sayu Padilla dari Hulu Sungai Tengah dengan kostum Gelang Balian Suku Dayak. Teman sekalian, selanjutnya akan kita saksikan bersama peserta nomor 24 atas nama Kalista Alenka Wenda dari SDN Sungai Andai 3 Banjarmasin dengan tema Story of Jukung Tambangan. Kostum ini terinspirasi dari Jukung Tambangan. Jukung Tambangan adalah sebuah perahu tradisional buatan suku Banjar dari Kalimantan Selatan. Perahu tersebut biasanya dipakai untuk transportasi sungai. Perahu tersebut telah ada sejak pertengahan abad ke-18. Perahu ini tak lagi terlihat dari Banjarmasin sejak 1950.
jukung tambangan terbuat dari kayu ulin atau kayu besi Kalimantan. Terdapat ukiran daun jaruju yang diukir atau akanthus ilisifolius berhampiran garis air. Warna kuning emas melambangkan kejayaan. Dan kostum ini di pengembaraan perjalanan jukungan tambangan pada masa kejayaannya dulu, yaitu pada Banjarmasin tempo dulu. Ukiran yang dibuat di kostum ini menggunakan dengan nomor motif khas 25 Banjar. atas nama Jonathan dari Banjarbaru dengan tema burung enggang. Dayak sangat menghormati burung enggang dan menganggapnya sebagai panglima burung. Hampir seluruh bagian tubuh burung enggang menjadi lambang dan simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak. Burung yang termasuk dalam spesies yang dilindungi ini hampir tidak bisa dilepaskan dari kehidupan suku Dayak. Makna burung enggang bagi suku Dayak menjadi salah satu tanda kedekatan masyarakat Nusantara dengan alam sekitarnya. Burung enggang juga dianggap sebagai lambang perdamaian dan persatuan. Bagi orang Dayak, enggang juga menjadi simbol seorang pemimpin yang ideal. Paruh burung enggang digunakan sebagai lambang pemimpin asal Hulu Sungai Selatan dan orang Hulu Sungai Dayak. Utara. Desainer Marianti Widayani, makeup by Devira Studio. Kali ini membawa tema Days of Pangeran Samudra Banjarmasin. Kostum yang dipakai menggunakan sasirangan yang bermotifkan rumah Banjar dengan perhiasan motif gigi haruan, motif hiris budak, dan motif ular lidi, serta ada properti tarik kuda. Dengan warna hijau bertaburkan corak-corak warna merah dan kuning, busana yang dikenakan merupakan baju sasiran klasik. Kesenian yang dibawa dalam kostum ini merupakan kesenian khas Kalimantan Selatan, yaitu kuda gepang. Inilah Budi Rosadi atau Mawar Wedding dengan tema The Ethnic of Pangeran Samudra Banjarmasin. Ahmad Maulana Akbar atau Mawar Wedding asal Hulu Sungai Selatan dan Tapin. Desainer Mariati Widayani, makeup by Devira Studio. Dengan tema The King of Mahakam Dolphins. kostum The King of Mahakam Dolphins atau yang kita sering sebagai pesut Mahakam, menggunakan kain sasirangan yang berwarna dasar biru dengan dihiasi motif rumah Banjar dan pesut Mahakam berwarna putih dan corak hijau. Ada monumen air yang ditaburi pernak-pernik kerang dan terutama monumen 2 ekor pesut Mahakam. Busana yang dikenakan bermotif sisik ikan dengan warna abu-abu dan putih. Makna kostum ini betapa pentingnya bagi kita agar tetap menjaga dan melindungi hewan langka seperti pesut Mahakam. Pesut Mahakam adalah sejenis hewan mamalia yang sering disebut lumba-lumba air tawar yang berstatus terancam punah. Pesut ini dinamakan pesut Mahakam karena banyak ditemukan di perairan Sungai Mahakam. Dengan demikian, mari kita lindungi, mari kita jaga, biarkan berkembang biak dan bebas dari 8 atas nama Zulkifli asal Hulu Sungai Tengah dengan tema burung sulangking. Burung sulangking merupakan burung endemik Kalimantan, terutama Barabai, yang sudah punah dan tidak lagi ditemukan keberadaannya di Barabai. Burung sulangking sendiri merupakan perlambangan dari kebiasaan warga Barabai yang pada umumnya baik itu yang berpotensi sebagai pedagang ataupun juga petani. Di mana burung sulangking adalah burung yang bertanggung jawab dan suka bangun pagi demi membangunkan warga sekitar. Bangun pagi sudah kebiasaan warga Barabai yang untuk menunaikan salat subuh dan juga kemudian langsung berangkat ke pasar untuk berjualan demi bertanggung jawab atas anak dan istri. Jadi kalau kalian berkunjung ke Barabai dan melihat patung selamat datang burung sulangking dan merupakan ikoniknya kota Barabai. Bapak dan Ibu kami hormati peserta nomor 28 Zulkifli asal Hulu Sungai Tengah dengan kostumnya Burung Sulangking. Kak Aryani atau Mawar Wedding dari Hulu Sungai Selatan dan Tapin dengan tema The Om Galuh Tapung Tawar Wayang Kulit. Busana yang dikenakan adalah busana tari kesenian Kalimantan, yaitu tari tapung tawar yang memakai baju kurung, tapih arguci, kayu apu, jamang malai belakang, mahkota amar, sepasang bogam, dan sisir bulan.
Kostum ini menggambarkan seorang putri yang bangga dengan salah satu kesenian daerah Kalimantan Selatan. Kesenian ini seringkali kita lihat berbagai acara hajat seperti pernikahan atau selamatan di kampung, yaitu wayang kulit Banjar. Sekarang tradisi dan pementasan mulai dilupakan. Dengan kostum ini, masyarakat dapat melestarikan lagi salah satu budaya Banjar ini, wayang kulitku. Kumainakan suara gong sarun mulai malinting, lestarilah seni wayangku asli Banjar. Kita masuk ke peserta terakhir, yaitu peserta dengan nomor peserta 30 atas nama Muhammad Ramdhani, Mawar Wedding, Hulu Sungai Selatan dan Tapin, dengan tema Penoplengan Banjar. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk peserta terakhir kita. Kostum yang dipakai menggunakan corak berwarna merah berpadu sasirangan kuning dengan dihiasi pernak-pernik dan beberapa topeng Banjar. busana yang dikenakan berupa baju klasik sasirangan, banua dan celana bludru merah dihiasi dengan payet manik. Kostum ini menggambarkan dan memperkenalkan tarian lokal asli yang harus dijaga dan dilestarikan terutama di Kalimantan Selatan, yaitu tari Panopengan Banjar. Tari Panopengan Banjar biasanya digelar sebagai ungkapan rasa syukur dan ritual bebersih desa atau penolak bala. Tarian yang digelar setahun sekali setiap bulan Muharram ini menjadi kesenian khas Banjarmasin yang harus kita lestarikan sebagai anak bangsa pewaris tradisi Penopengan Banjar. Inilah Muhammad Ramdhani dari Hulu Sungai Selatan dan Tapin dengan tema The Penopengan Banjar. Luar biasa Bapak dan Ibu sekalian, boleh kan berikan tepuk tangan